Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari yang ke-18 di tahun 2026. Betapa kita telah menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan dalam peristirahatan kita sepanjang malam. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat. Kita permuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mohonkan Allah Roh Kudus memampukan kita menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menaikkan satu pujian bersama. Sembari kita mempersiapkan hati bejana hidup kita untuk menerima harta yang termulia, yaitu firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan membaca dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dalam satu tema firman Tuhan kita pagi ini adalah menanti tanpa cacat dan celah. Kita akan baca bersama. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita tahu bahwa seseorang atau pribadi, tamu agung atau presidenlah akan datang berkunjung ke rumah kita, apa yang kita akan lakukan? Kita pasti akan sibuk berbenah, membersihkan setiap sudut ruangan, dan memastikan tidak ada sampah yang terlihat. Rasul Petrus mengingatkan bahwa menanti kedatangan Tuhan bukan sekedar menunggu waktu berlalu, melainkan sebuah persiapan karakter.
Jika dalam ayat yang ke-9 kita belajar tentang kesabaran Tuhan, maka di ayat 14 ini kita belajar tentang respon manusia terhadap kesabaran tersebut. Pertama, berusaha, menanti dengan aktif. Petrus menggunakan kata, kamu harus berusaha. Kata ini dalam bahasa aslinya berarti melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, bergegas, dan penuh gairah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan bukanlah agama yang pasif. Menanti kedatangan Tuhan bukan berarti kita hanya duduk berpangku tangan. Menanti berarti bekerja, melayani, dan yang terpenting mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tak bercacat, tak bernoda. Apa artinya? Menjaga integritas. Dua istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan domba korban yang akan dipersembahkan di bait Allah. Seekor korban tidak boleh memiliki luka, cacat atau penyakit. Tak bercacat berbicara tentang kebersihan hidup dari pengaruh luar dunia. Jangan biarkan cara berpikir dan moralitas dunia yang rusak mengotori hidup kita. Dan tak bernoda berbicara tentang kemurnian hati dari dalam, menjaga motivasi, pikiran, dan perkataan agar tetap lurus di hadapan Tuhan. Kita tidak mungkin menjadi sempurna dengan kekuatan sendiri. Tentu kita tidak akan mampu melakukan, tetapi kita bisa terus berjuang untuk hidup dalam pertobatan dan integritas setiap hari. Puji Tuhan. Menanti kedatangan Tuhan akan menjadi ketakutan jika kita sedang bermusuhan dengan Allah karena dosa yang kita sembunyikan. Namun sebaliknya, menanti akan menjadi sukacita jika kita hidup dalam pendamaian. Sebuah hubungan yang harmonis dan pulih dengan Tuhan. Perdamaian ini dimulai dari salib Kristus dan dipelihara melalui hubungan intim dengannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan adalah sebuah kepastian, ayat yang ke-9. Dan respon kita adalah kesucian hidup di ayat yang ke-14. Menanti tanpa cacat dan celah bukanlah tentang menjadi sempurna tanpa cacat secara legalistik, melainkan tentang sikap hati yang terus mau dibasuh oleh darah Kristus dan telinga yang peka terhadap teguran Roh Kudus. Jangan sampai ketika Dia mengetuk pintu hati kita masih sibuk dengan kotoran dosa yang belum kita bersihkan. Mari kita gunakan waktu panjang sabar Tuhan untuk kita berbenah diri. Kita evaluasi diri kita. Bagian mana dalam hidup kita? Karakterkah? Kebiasaan? Atau perkataan yang saat ini masih menjadi noda di hadapan Tuhan? Apakah saya merasa takut atau sukacita saat membayangkan Tuhan datang hari ini? Rasa takut biasanya menandakan adanya hubungan yang perlu dipulihkan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa, kami bersyukur pagi ini. Di saat kami merenungkan kehidupan kami, perjalanan hidup kami, betapa kami sangat membutuhkan tuntunan Allah Roh Kudus memampukan kami menjalani sisa hidup kami. Untuk senantiasa terus mau diperbarui dari hari ke hari, sampai karakter Tuhan menjadi bagian hidup kami, serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berikan kami kegairahan, berikan kami sukacita di dalam kami menjalani hidup ini, terus memperbaharui hidup kami.
hanya oleh kekuatan Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik kelahiran maupun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas dan tentunya selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.